perceraian dan pemisahan harta kekayaan. Baiklah, materi yang akan dibacakan pertama oleh saya. Hak dan kewajiban suami istri. Suami istri harus setia satu sama lain, saling membantu, berdiam bersama-sama, saling memberi nafkah, dan bersama-sama mendidik anak. Yang kedua, perkawinan oleh undang-undang dipandang sebagai suatu perkumpulan atau arrangement. Suami ditetapkan menjadi kepala atau pengurus keluarga. Yang ketiga, suami mengurus kekayaan mereka bersama di samping berhak juga mengurus kekayaan si istri. Yang keempat, ketentuan dalam hukum perdata Eropa bahwa seorang perempuan yang telah kawin tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam hukum keluarga. Pasal-pasal hak dan kewajiban suami istri. Yang pertama, pengurusan kekayaan si istri oleh suami harus dilakukan sebaik-baiknya dan si istri dapat meminta pertanggungjawaban tentang pengurusan itu. Kekayaan suami untuk ini menjamin apabila ia sampai dihukum mengganti kekurangan atau kerosakan kekayaan si istri yang terjadi karena kesalahannya. Yang kedua, pasal 140 KUH Perdata membuka kemungkinan bagi istri sebelum melangsungkan pernikahan untuk bahwa ia berhak untuk mengurus sendiri kekayaannya. Yang ketiga, ketidakcakapan seorang istri hanyalah mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang terletak di lapangan hukum kekayaan dan yang mungkin membawa akibat bagi kekayaan si istri itu sendiri. Yang terakhir, peraturan tentang ketidakcakapan seorang istri itu oleh Mahkamah Agung dianggap sekarang tidak berlaku lagi. Ketentuan pasal 108 KUH Perdata tentang ketidakcakapan seorang istri itu harus dianggap sudah dicabut oleh Undang-Undang Perkawinan pasal 31 ayat 1 yang mengatakan bahwa suami istri masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari kita Muslihatun. C. Pemisahan harta kekayaan. Dalam melindungi si istri terhadap kekuasaan si suami yang sangat luas atas kekayaan bersama serta kekayaan pribadi si istri. Undang-undang memberikan pada si istri suatu hak untuk meminta kepada hakim supaya diadakan pemisahan kekayaan dengan tetap berlangsungnya perkawinan. D. Sebab-sebab terjadinya pemisahan harta kekayaan. Pemisahan kekayaan dapat diminta oleh si istri dengan alasan yaitu 1. Apabila si suami dengan kelakuan yang nyata-nyata tidak baik mengorbankan kekayaan bersama dan membahayakan keselamatan keluarga. 2. Apabila si suami melakukan pengurusan yang baru terhadap kekayaan si istri hingga kekhawatiran kekayaan ini akan menjadi habis. 3. Apabila suami mengobrolkan kekayaan sendiri hingga si istri akan apabila suami mengobrolkan kekayaan sendiri hingga si istri akan kehilangan tanggungan yang oleh undang-undang diberikan padanya atas kekayaan tersebut. Gugatan untuk mendapatkan pemisahan kekayaan harus diumumkan sebelum periksa dan diputuskan oleh hakim. Sedangkan putusan hakim harus diumumkan. Hal ini menjaga kepentingan pihak ketiga. Selain membawa pemisahan kekayaan, putusan hakim berakibat pula si istri memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaan sendiri. Pemisahan kekayaan dapat diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak dengan meletakkan persetujuan itu dalam akta notaris. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara kami Ilham. Baiklah, perceraian. Perkawinan harus apabila salah satu pihak meninggal. Selanjutnya ia harus apabila salah satu pihak kawin lagi setelah mendapatkan izin hakim. Bila mana pihak yang lainnya meninggalkan tempat tinggalnya hingga 10 tahun lamanya dengan tidak tahu keberadaan, akhirnya perkawinan dapat dihapuskan dengan perceraian. Perceraian ialah menghapus perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Undang-undang tidak memperbolehkan perceraian dengan permufakatan antara suami dan istri, tetapi harus ada alasan perceraian adalah 1. Yaitu zina, 2. Ditinggalkan dengan sengaja, yang ketiga hubungan badan yang melebihi 5 tahun karena melakukan kejahatan pernah, 2. Ditinggalkan dengan sengaja, yang ketiga hubungan badan yang melebihi 5 tahun karena melakukan kejahatan penganiayaan berat. Oke, baiklah, di sini kami akan saling mengomentari materi yang kami telah berikan pada siang hari ini. Baiklah,
Baiklah. Tiga. Oke. Baiklah, saya akan menanyakan kepada saudari Muslihatun, bagaimana proses perceraian di negara Indonesia ini terjadi? Oke, baiklah. Di sini saya akan bertanya kepada saudara Ilham. Pertanyaannya, bagaimana akibat hukumnya apabila suami atau istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban? Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan bertanya kepada saudari Najwa. Apakah harta bawaan bisa menjadi harta bersama dalam perkawinan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Najwa Humairah, yang mana pertanyaannya ini ialah bagaimana akibat hukumnya apabila suami atau istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban. Di sini peneliti menjabarkan bahwa jika suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap masing-masing pihak, maka akan menimbulkan akibat hukumnya itu suami dapat mengajukan gugatan terhadap istri. Begitu pula sebaliknya, istri juga dapat mengajukan ke pengadilan agama terhadap suaminya jika suaminya tersebut. Oke, apakah saudari Najwa Humairah puas? Oke, baiklah, terima kasih jawaban dari saudara Ilham. Saya sangat puas atas jawabannya tadi. Oke, dilanjutkan dengan Muslihatun, mungkin ingin menjawab pertanyaan dari saudara Ilham. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ilham. Konsultasi dengan pengacara. Langkah pertama yang disarankan adalah berkonsultasi dengan pengacara yang berpengalaman dalam hukum keluarga atau perceraian di Indonesia. Pengacara akan memberikan informasi tentang hak-hak Anda, prosedur hukum yang berlaku, memberikan nasihat hukum sesuai dengan situasi Anda. 2. Mediasi. Undang-undang perkawinan mewajibkan mediasi sebagai tahap awal dalam proses perceraian di Indonesia. Pasangan yang bermaksud bercerai harus mengikuti mediasi di pengadilan agama setempat. Tujuan mediasi adalah mencoba mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak terkait masalah-masalah seperti hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan nafkah. 3. Pengajuan gugatan cerai. Jika mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Gugatan cerai diajukan berdasarkan alasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, seperti perceraian karena perselisihan yang tidak dapat didamaikan, perselingkuhan, atau kekerasan dalam rumah tangga. 4. Persidangan. Setelah gugatan cerai diajukan, pengadilan agama akan menetapkan jadwal persidangan. Kedua belah pihak diharapkan hadir di persidangan dan dapat mempresentasikan bukti-bukti serta saksi-saksi yang mendukung argumen. Hakim akan mendengarkan kedua belah pihak dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan sebelum membuat keputusan. 5. Putusan pengadilan. Setelah mempertimbangkan argumen dan bukti dari kedua belah pihak, hakim akan mengeluarkan putusan cerai. Putusan ini akan mencakup masalah-masalah seperti pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan nafkah. Putusan pengadilan dapat berupa cerai, talak, penceraian yang dikeluarkan oleh suami, cerai gugat, atau cerai kesepakatan bersama. 6. Pelaksanaan putusan. Setelah putusan pengadilan dikeluarkan, pasangan harus melaksanakan putusan tersebut. Ini mencakup pelaksanaan hak asuh anak, pembagian harta bersama, dan kewajiban nafkah sesuai dengan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Baiklah, bagaimana dengan saudara Ilham? Sangat puas sekali. Oke, baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Muslihatun. Pertanyaannya, apakah harta bawaan bisa menjadi harta bersama dalam sebuah perkawinan? Oke, jawabannya bisa, karena harta bawaan dan harta benda yang diperoleh melalui hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana tercantum pada pasal 80 ayat 1 KHI. Baiklah, sekian dari materi yang kami sampaikan hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum. Jawab pertanyaan dari saudari Muslihatun. Pertanyaannya, apakah
hadiah atau warisan merupakan harta yang berada di bawah penguasaan masing-masing. Pihak dan bukan merupakan objek harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana tercantum pada